Plato, filsuf yang mencurigai demokrasi. Bagaimana jika saya bilang bahwa salah satu pemikir terbesar dalam sejarah justru tidak percaya pada demokrasi, namanya Plato. Seorang filsuf Yunani kuno yang pemikirannya membentuk cara manusia memahami kebenaran, keadilan, dan kekuasaan hingga hari ini. Plato lahir di Athena sekitar 427 sebelum Masehi, di tengah kota yang mengklaim dirinya sebagai pelopor demokrasi dunia. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Jalan hidupnya sebenarnya menuju politik. Namun segalanya berubah saat ia bertemu dengan seorang pria sederhana yang tidak pernah menulis satu buku pun, Sokrates. Plato menjadi murid setia Sokrates dan menyaksikan sendiri bagaimana Athena dengan sistem demokrasinya menghukum mati gurunya dengan tuduhan merusak moral pemuda. Peristiwa itu menghancurkan keyakinan Plato terhadap sistem politik yang ada. Bagi Plato, kematian Sokrates bukan sekadar tragedi. Itu adalah bukti kegagalan demokrasi. Bagaimana mungkin, kata Plato, kebenaran ditentukan oleh suara mayoritas yang mudah dipengaruhi emosi, retorika, dan kebencian. Sejak saat itu, Plato percaya, negara yang dipimpin oleh orang-orang tidak bijaksana akan selalu melahirkan ketidakadilan. Dan dari sinilah filsafat politik Plato lahir. Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat bukanlah realitas sejati. Ia membagi kenyataan menjadi dua. Dunia indrawi, yang berubah, rusak, dan menipu dunia. Ide, yang abadi, sempurna, dan murni. Keadilan, kebenaran, dan kebaikan sejati tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi hanya bisa dipahami oleh akal dan pendidikan. Inilah dasar pemikiran Plato. Manusia tidak salah karena jahat, tetapi karena tidak tahu. Dalam karya terkenalnya, The Republic, Plato menggambarkan negara ideal, bukan negara demokrasi, bukan monarki biasa, melainkan negara yang dipimpin oleh filsuf raja. Menurut Plato, kekuasaan harus dipegang oleh orang paling bijaksana. Pemimpin harus bebas dari nafsu harta dan kekuasaan pendidikan lebih penting daripada pemilu. Ia berkata, sampai para filsuf menjadi raja, atau para raja benar-benar menjadi filsuf, negara tidak akan pernah terbebas dari penderitaan. Plato tidak hanya menulis, ia mendirikan Akademia Athena, lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Salah satu muridnya kelak menjadi pemikir raksasa berikutnya, Aristoteles. Pemikiran Plato memengaruhi filsafat barat, teologi Kristen dan Islam, konsep negara dan hukum pendidikan modern. Bahkan hingga hari ini, perdebatan tentang demokrasi versus meritokrasi masih mengutip Plato. Plato tidak menawarkan sistem yang sempurna. Namun ia mengajukan pertanyaan penting, apakah semua orang layak memimpin? Atau kepemimpinan harus diperoleh melalui kebijaksanaan? Di dunia modern, ketika opini sering mengalahkan pengetahuan, mungkin pertanyaan Plato lebih relevan dari sebelumnya. Jika Anda menikmati podcast sejarah seperti ini, follow dan bagikan episode ini. Karena memahami masa lalu adalah cara terbaik untuk membaca masa depan.